Siap, Selanjutnya makasih. saya akan menyapa Pak Hendra Halim selaku Direktur Utama PT Surya Prana Nutrisindo. Ya, Lalu sore Putri. ya sore Pak. Nanti selanjutnya Pak Aduh. Zainul mohon bersabar dulu ya. Untuk Ya. yang lain tanya jawab juga kita akan buka. Nanti ada beberapa hadiah. Pak Hendra, apa kabar Pak Hendra? Baik-baik Bu. Ini senang lagi nih ketemu Ibu nih sama Pak Didi. Senang, Bapak kamu senang. Kalau tadi testimoninya ada 3 orang, ini testimoninya saya nih. Kemarin saya dijadikan contoh pemakaian herbal produksi Bapak ini menghilangkan jerawat luar biasa nih Pak. Namun kita di sini saya tidak akan berbicara mengenai itu. Silakan Bapak, kami ingin mendengarkan bagaimana sih ada potensi apa, ada kendala apa selaku pengusaha herbal ya. Kami persilahkan Pak Hendra, silahkan. Oke, makasih Putri sama Pak Didi ya. Ini salam hormat juga nih untuk kepada keynote speaker semua, mulai dari Pak Dirjen Perindustrian, Insinyur Khayyam, kemudian juga dengan Dirjen Menteri Kementerian Pertanian dengan Pak Suwandi, juga dengan Pak Dr. Wira ya dari Kemenkes, dan juga dengan Ibu Dr. Anda Wiyana selaku Direktur SKOT di Badan POM. Salam hormat dan salam kenal semua, dan juga salam kenal juga untuk semua source ya, narasumber ya. Salam kenal Pak Hendra. Dengan Dr. Haris nih, salut nih. Saya paling suka tipe-tipe kayak gini nih. Iya, saya periset lagi loh. Sembuhkan banyak orang, Pak. Kita sepassion nih, Dok nih. Ini benar. Ya, siap. Ya, sama dengan Pak Seno juga, salam kenal. Jadi terima kasih atas kesempatan hari ini. Mungkin saya mau cepat aja. Ini kan karena saya mau bahas sedikit tentang masalah potensi herbal yang tadi sebenarnya sudah ada beberapa poin yang dibahas oleh Pak Dirjen. Tapi mungkin di sini saya mencoba untuk menyatukan di mana sih missing link-nya, kenapa kok kita selaku negara dengan sumber daya herbal yang sangat luar biasa, tapi kenyataan yang ada itu pelaku-pelaku industri pembuat herbal banyak kan impor ya daripada menggunakan yang lokal. Nah, itu sebenarnya kendalanya ada di mana? Dan mungkin saya coba merangkum satu persatu. Mohon saya izin saya share dulu ya, Putri ya. Ya, nah, ya. Oke. Share screen. Coba. Ya. Udah ya. Udah langsung keluar ya. Oke. Nah, ini oke. Mulai dari ini kok belum. Nah, oke. Ya, jadi yang pertama saya mulai dari awal, mungkin saya bagi 3 sesi dengan semua pemirsa juga yang dengar. Saya bagi yang pertama adalah dari segi potensi dulu, lalu kemudian kita cari benang kusutnya di mana dari segi supply dan demand. Yang pertama potensi, seperti tadi sudah pernah disampaikan juga dengan Insinyur Suwandi ya selaku Dirjen di Kementerian Pertanian, bahwa di Indonesia itu sebenarnya ada lebih dari 30.000, kisaran sekitar 30 sampai dengan 40.000. Jadi sejalan dengan apa yang diinfo oleh Dr. Puspo Edi Giriworo ya dari CIFES, yang bahwa Indonesia itu memiliki lebih dari 30.000 hingga 40.000 jenis tanaman herbal. 7.000 yang sudah diketahui dan digunakan sebagai pengobatan tradisional, sekitar 1.250 digunakan untuk produksi obat-obatan herbal dan jamu. Namun kalau boleh saya tambahkan di sini, walaupun jumlahnya terlihat cukup banyak, 1.250, namun kenyataannya yang kalau kita perhatikan, industri herbal ekstrak atau IEBA di Indonesia yang benar-benar mengelola herbal secara standar industri, saya boleh katakan masih jauh, mungkin angka di bawah 50. Ya. Dan itu pun masih terkait kepada herbal yang ekstraknya masih tergolong simplisia. Sangat jarang sekali herbal yang sifatnya standarisasi zat aktif. Ya, artinya yang punya potensi zat aktif tertentu yang sudah memang teruji secara klinis untuk mengobati suatu penyakit. Sangat minim. Ya, dari beberapa saya selaku produsen untuk suplemen kesehatan dan obat tradisional, selama ini saya sudah coba browsing. Dari apa yang saya gunakan di dalam produk-produk saya, sangat sedikit sekali yang mereka mampu penuhi. Kendalanya di mana? Karena kebetulan di brand yang saya punya, yaitu di Nutrimax itu, kebanyakan menggunakan herbal-herbal yang sifatnya patented extract. Jadi ekstrak yang sudah dipaten dengan zat atau isolat tertentu yang memiliki
efek klinis terhadap kesehatan. Jadi sudah ada clinical study-nya, walaupun mungkin belum ada studi klinis di Indonesia, tapi sudah ada dari negara asalnya. Ya, jadi itu salah satu kendalanya. Nah, nanti kita lihat lagi di sini, kenapa kok potensi sedemikian besar kita sampai keliwat? Padahal sangat disayang. Ya, kalau kita perhatikan contoh di sini saya kasih ilustrasi paling mudah. Kunyit. Ya, kalau kunyit kita beli dari petani masih kondisi basah, harganya itu cuma sekitar 2.000 sampai dengan 2.700. Tapi seiring dengan gerakannya semakin jauh, semakin tinggi kadar isolatnya, perkaliannya sampai mengerikan, bisa sampai 1.000 lebih, 1.400 kali lipat, ya, atau hingga dengan 1.500 kali lipat. Coba di sini mungkin saya menghimbau nih teman-teman yang mungkin aware kepada bahan-bahan ekstrak. Saya pribadi sebagai perusahaan, awalnya itu sebenarnya sebagai perusahaan importir dan distributor. Tapi kecintaan saya sama Herbal Indonesia membuat saya berubah arah. Saya mau yang awalnya impor, saya rubah semua ke lokal. Karena dari pengalaman saya impor, barang-barang jadi ataupun setengah jadi, ternyata saya barusan tahu Bapak dan Ibu, produk-produk luar nggak sebagus kemasannya. Banyak dari produk luar sana, ternyata setelah masuk di Indonesia, dengan iklim tropis kita, tidak mampu bertahan lama. Makanya di sini saya mengapresiasi sekali Badan POM yang memang mewajibkan adanya stability analisa. Di situ terbukti sekali. Ternyata daya tahannya mereka tidak mampu bertahan lama. Karena kondisi kita cukup ekstrim. Suhu tinggi, kelembapan tinggi. Sedangkan mereka di negara asal adalah negara 4 musim. Suhunya rendah, kelembapan rendah. Sehingga membuat daya tahannya lebih lama. Tapi sampai di sini belum tentu. Jadi ternyata yang saya dapat kesimpulan pertama, tidak semanis kelihatannya. Ya. Nah, tapi yang di satu sisi saya sayang. Pada saat saya melakukan konversi tersebut, otomatis saya ingin dong semaksimal mungkin menggunakan herbal asli Indonesia. Tapi saya ketemu di kendalanya adalah apa? Suppliernya tidak ada. Untuk bahan-bahan dengan standarisasi yang saya minta, tidak ada. Nah, ini yang membuat kita losing opportunity. Ya, kalau kita lihat dari awal, dari yang masih basah dijadikan kering, multiplier-nya sangat sedikit, cuma sekitar 8 kali. Ya, sampai dengan bubuk paling banyak di Indonesia industri herbal itu hampir batas bubuk, tanpa bisa mencantumkan isolatnya berapa persen, belum ada, sangat sedikit. Ya, jadi sampai dengan batas step ketiga kalau kita lihat sini 2.000 sampai dengan 45.000. Ya, artinya cuma multiplier cuma 20-an. Bayangkan kalau kita bisa mencapai dengan kurkumin ekstrak 50%. Perkaliannya 1.400 dengan 1.500 kali Bapak dan Ibu. Berapa banyak kita loss di sana? Ya, luar biasa. Kemudian ini lagi kalau kita lihat di sini, kemenyan. Kemenyan kita kaya dari mana-mana. Tapi kita tidak mampu mengolah menjadi zat aktif yang namanya aplavin dengan standar das ekstrak 20% akbar. Harganya menjadi 7.200.000 per kilogram. Kenapa ini digunakan kemenyan? Saya dulu awalnya, kenapa saya bisa ketemu sama bahan baku ini? Asal penasaran awalnya. Lagi itu saya pernah hadir seminar, dihadirin oleh Profesor Farid dari Mesir. Kebetulan beliau suka bekerja di perusahaan-perusahaan farma besar, Pfizer, ya, Merck, segala macam. Ternyata beliau itu bekerja mencoba mencari isolat dalam suatu tanaman, ya, dibuat konsentrasi tinggi untuk dijadikan treatment pengobatan. Jadi bukan lagi kuratif tapi treatment. Tapi oleh perusahaan farmasi dipatenkan dengan nama yang berbau farmasi. Padahal asalnya dari isolat tanaman tumbuhan. Ya, di sini kita losing a lot of opportunity kalau kita lihat, banyak sekali. Dan lebih ekstrimnya lagi lada. Siapa nggak kenal lada? Indonesia terkenal salah satu tempat sumber atau surganya lada. Harga di petani hanya 45.000, Bapak dan Ibu. Tapi begitu sudah jadi bahan aktif yang namanya bioperin, zat aktif yang namanya paparin itu, harganya bisa 17 juta per kilo. Nah, kenapa kok bisa begitu signifikan dan segitu mahal, tapi tetap laku? Karena ternyata Bapak dan Ibu, contoh seperti kunyit, kenapa saya tempatkan sebelah atas? Kunyit kalau kita makan sendiri di dalam tubuh, susah diserap. Sehingga manfaatnya sedikit yang kita rasakan. Tapi kalau kita bantu penyerapannya dengan bioperin, ya, dengan dia punya zat aktif yang namanya piperin itu,
kemampuan penyerapan di dalam tubuh bisa hingga 2000 kali lipat dibanding dengan kalau hanya kita makan kunyit sendiri. Ya, jadi di sini mungkin yang kita harus mulai memperhatikan bagaimana nih potensinya sangat besar. Jadi kalau saya lihat sekarang Indonesia kaya sama lahan, ada di mana-mana. Tadi kata Pak Insinyur Suwandi sudah jelas, di mana-mana kita banyak lahan. Tapi saya bilang yang kurang di sini adalah kenapa kok kita tidak berani mengolah lebih lanjut. Nah, di sini yang saya sayangkan. Ya, saya lanjut yang berikutnya. Bahkan lebih gilanya lagi, saya mau supaya nanti di sini mana tahu di antara yang hadir ini ada mungkin pelaku usaha supaya terbuka matanya. Ternyata banyak sekali fakta, ya, bahan-bahan alam ini dijadikan nilai harganya sangat tinggi, tapi asalnya dari sampah, Bapak dan Ibu. Contoh paling mudah, anggur. Siapa yang nggak suka anggur? Pada banyak yang suka. Tapi ternyata zat aktifnya asalnya dari mana? Dari bijinya yang notabene kita buang. Tidak ada yang makan biji anggur, semua pada dibuang. Tapi ternyata di sanalah yang tinggi akan antioksidan ada di dalam bijinya. Bisa mendapat harga jadi 1.450.000 per kilo. Coba bayangkan. Ya. Kemudian nanas. Nanas ini sebenarnya salah satu juga yang bisa kita gunakan buat melawan COVID di saat ini. Ya, saya ada kenal salah satu lagi itu profesor di SGM. Ya, beliau teliti manfaat dari enzim bromelain yang ada di dalam apa? Di dalam batang nanasnya, bonggol nanasnya, yang kalau kita makan pasti dibuang. Harga nol, tapi harga bromelain di sana secara bahan baku nilainya 1.150.000 per kilogram. Itu adalah bahan yang dari barang sampah. Lebih ekstrim lagi, yang ketiga UC2, ya, buatan dari Lonza, ya, USA. Ini adalah digunakan untuk apa? Untuk pelumasan. Jadi untuk orang-orang yang punya penyakit persendian, ya, persendian sendi. Ini lebih efektif daripada glukosamin dan chondroitin dikombinasi. Nah, source-nya dari mana? Lebih mengagetkan. Asalnya dari tulang dada. Tulang rawan di dada ayam yang biasanya kalau kita buang. Kalau di dada itu kan ada warnanya kayak seperti warna putih, putih susu. Nah, asalnya dari situ. Jadi perusahaannya sendiri bekerja sama dengan pabrik-pabrik pengolahan ternak, ya. Setelah disembeli, mereka minta khusus tulang rawan dada ayamnya untuk diolah. Dan itu lebih mengerikan. 1 kilo harganya bisa 20 juta. Ya. Itu mengakibatkan, jadi glukosamin chondroitin yang dulu Bapak Ibu kenal biasanya kalau makan persendian, harus tabletnya sangat besar, telan susah. Sekarang sudah digantikan sama teknologi baru. Ini sudah kurang lebih 3 atau 4 tahun lalu, dan kita yang pertama kali launch di Indonesia, ya, UC2. Dan ini ada kombinasi dengan aplavin tadi yang saya katakan dari Kemenyan, dan juga dengan MSM, Opti MSM. Jadi lebih efektif penyembuhan untuk radang sendi, dan juga termasuk treatment digunakan untuk orang-orang yang punya penyakit autoimun, ya. Jadi ini treatment yang sangat efektif. Jadi kita bisa lihat potensinya ini mengerikan sekali. Ya, next. Nah, lantas di mana nih masalahnya? Benang kusutnya ada di mana? Ya, kalau kita lihat. Nah, kita mulai dari awal nih. Kementerian Perdagangan dulu saya sebut. Nah, Kementerian Perdagangan ini sebenarnya punya data yang sangat besar. Dia bisa petain. Tinggal lihat aja data dari importir bahan baku. Importir dari produsen-produsen bahan baku yang impor. Tinggal lihat mereka selama ini impor bahan baku itu dari permintaan industri kesehatan, ya, iot maupun suplemen. Apa saja sih yang diminta? Coba didata. Yang bahan-bahannya bersifat herbal. Apakah ada bahan-bahan herbal tersebut ada di Indonesia atau tidak? Tapi tidak kalah penting, bukan hanya nama herbalnya. Kita juga harus mencatat berapa sih kondisi standardized ekstrak yang diminta oleh si produsen suplemen atau obat tradisional. Jadi kita harus tahu. Jadi bukan hanya nama bahan baku, tapi juga kita harus tahu spesifikasinya. Karena kadang-kadang missing link-nya di sini. Kadang-kadang contoh tadi saya sempat ada dengar sepintas dari Bapak Insinyur Khayyam mengatakan ada wacana mau mengenakan teks, ya, untuk mungkin bahan baku herbal yang diimpor. Tapi saya lihat harusnya jangan terlalu cepat dulu. Harus kita lihat apakah spesifikasinya sama atau tidak. Kalau spesifikasinya sama persis, saya setuju.
Tapi sebenarnya pengenaan tax untuk membuat supaya industri dalam negeri bersaing itu pun sebenarnya tidak sehat. Itu berarti kita membuat pelaku industri pengolahan herbal di sini agak dimanja. Ya, tidak melihat kenapa misalnya negara tetangga kok bisa produksi lebih murah. Salahnya di mana? Teknologinya di mana di sana? Jadi mungkin kita harus sama-sama duduk bareng. Karena at the end pada saat kita melakukan politik dumping seperti itu, mungkin kita bisa survive untuk market lokal. Tapi kan kita punya source kan sangat tinggi. Artinya kita harus memperhatikan juga nanti pasar ekspor. Yang artinya harga dari awalnya pun pengolahannya sudah harus kompetitif seperti di luar. Nah, itu mungkin saya mau kata. Jadi pemetaan dulu harus dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Itu poin pertama. Ya, jadi skala prioritas kita lihat berdasarkan import value yang terbesar. Kalau memang ternyata herbal tersebut ada di Indonesia, ya, coba kerjasama mungkin dengan LIPI. Bagaimana kita bisa membuat standarisasi zat aktif yang kurang lebih sama. Dan kalau bisa kita buat harga lebih kompetitif. Sudah otomatis pelaku usaha dalam negeri tidak akan beli yang impor lagi, tapi langsung beli kepada lokal, industri lokal. Itu sudah pasti. Ya. Jadi untuk membuat itu supaya terjadi, harus ada link juga dari Kementerian Perdagangan memberikan info kepada pihak industri herbal Indonesia. Anda bisa nggak proses herbal ini dengan kondisi standarisasi zat aktif sekian persen. Nah, jadi ini harus ada saling timbang terima supaya si industri juga tahu, ternyata ini ada peluang. Ya, di sini juga nanti Kementerian Perindustrian juga berperan. Jadi mendapatkan informasi dari Kemendak, kemudian dari informasi tersebut disebarluaskan juga kepada pelaku industri YEBA. Anda bisa buat nggak kayak gini? Ternyata nilai impornya setiap tahun segini besarnya loh. Ya. Nah, kemudian yang keempat, bekerja sama tadi yang saya katakan antara Kementerian Pertanian dengan LIPI ya untuk membuat kebijakan. Nah, ini penting sekali nih. Penetapan harga yang layak untuk menjamin ketersediaan yang berkesinambungan. Nah, tujuannya untuk menstimulasi petani agar mau menanam tanaman herbal. Di Indonesia paling suka kayak gini. Petani lihat tergantung musim. Lagi cabai lagi mahal, dia ganti jadi cabai. Ya. Mana lagi mahal? Oh, karena Covid pandemi, kunyit ya atau jahe lagi mahal, ya ganti dari cabai jadi jahe. Bisa. Tapi pertanyaannya, apakah dengan lahan tersebut efektif untuk mengganti dengan tanaman yang lain? Ya, kalau tidak efektif bisa berakibat apa? Berakibat harga jualnya fluktuatif. Nah, ini salah satu juga pelaku industri YEBA yang suka keluhkan. Jadi kalau pada saat ketemu nanti sama teman-teman suka ngomong kayak gini. Dia bilang bagaimana saya bisa membuat hasil ekstraksi yang bersaing di pasar internasional, sedangkan harga perolehan saya tidak pernah sama. Nah, ini juga salah satu tantangan. Ya, jadi ini tadi dengan Bapak Insinyur Suwandi juga sudah info pada dasarnya lahan di Indonesia banyak, jadi memang perlu pemetaan yang jelas lahan di mana ini digunakan untuk tanaman herbal apa yang cocok untuk bisa memberikan hasil kualitas atau zat aktif yang paling tinggi. Itu tentunya tergantung kepada kondisi tanah, kelembapan dan suhu. Ya, mungkin itu perlu kita mulai mapping. Kemudian juga aktif mempromosikan potensi herbal di Indonesia. Ini untuk membangun supply-nya ya. Jadi kita setiap kali kalau ada misalnya event, expo di internasional, nah siapa industri YEBA ya, apalagi sudah mungkin ada beberapa herbal yang tidak tersedia di dunia, tapi hanya ada di Indonesia. Kita mampu mengolahnya menjadi ekstrak. Mungkin industri herbal tadi diajak ya ikut di dalam expo tadi untuk mempromosikan herbal asli Indonesia. Nah, itu mungkin dari segi Kementerian Perdagangan. Nah, kemudian berikutnya dari segi pertanian, ya ini tadi sudah sama sebenarnya karena saling berkaitan, melakukan pemetaan kondisi tanah yang ideal untuk suatu tanaman herbal. Ini supaya bisa dapatkan hasil yang maksimum dari segi panennya. Kemudian memberikan pelatihan kepada petani, ini mungkin sudah dilakukan juga. Tapi mungkin kalau di sini perlu mungkin agak lebih digencarkan adalah tentang bagaimana mungkin peran serta pemerintah yang mungkin melalui koperasi yang ada mungkin di pedesaan yang memberikan untuk mungkin pinjaman lunak atau bahkan mungkin kalau perlu bebas bunga untuk misalnya alat-alat penunjang pertanian yang bisa meningkatkan misalnya hasil panennya, ya termasuk juga penyediaan bibit unggul, ya supaya si petani income-nya juga sustainable, ya jadi hasil panennya meningkat,
dia punya otomatis dia punya penghasilan pun lebih sustainable dan petani lebih mau menanam tanaman tersebut. Ya. Kemudian, nah ini nggak kalah penting. Kalau bagi saya mungkin ini penting sekali nih. Ini kayaknya perlu nanti kerjasama pertanian sama BUMN. Jadi kalau kita lihat gini, petani mungkin di satu sisi tidak keberatan kalau sudah ada jaminan harga dari pemerintah untuk menanam suatu tanaman herbal tertentu. Tapi permasalahannya, begitu petani tersebut sudah panen, dia mesti buang kemana? Apakah ada jaminan dari pemerintah bahwa hasil panennya pasti akan diserap? Nah, di satu sisi, seperti kita tahu bersama, yang namanya tanaman masih kondisi basah, itu sangat rentan untuk busuk. Jadi sebenarnya perlu integrasi yang menanam sekaligus juga mengolah, minimal menjadi bentukan yang lebih awet, misalnya dikeringkan atau dijadikan bubuk, minimal sampai dengan batas jadi bubuk. Nah, harapan saya kalau memang memungkinkan, mungkin ada sinergi antara Kementerian Pertanian dengan BUMN, di mana mungkin BUMN itu adalah menjadi bahan tempat penampungan dan pengolahannya itu dijadikan salah satu badan usaha milik negara. Jadi sehingga nanti pelaku industri setelah kita mapping kebutuhannya untuk pengambilan bahan baku itu bisa diambil dari BUMN tadi, badan usaha milik negara tadi. Karena dia sekaligus nampung, ya. Jadi berapapun yang dipanen oleh petani, sebagian nanti disalurkan misalnya kalau memang untuk bisa digunakan sebagai bumbu, bisa disalurkan ke pasar tradisional atau ke supermarket atau apa, sebagian lagi bisa diolah langsung, dijadikan bubuk atau ekstrak untuk kebutuhan dari industri suplemen maupun tanaman herbal. Jadi supaya bisa langsung di sana, termasuk juga mungkin suplai kepada klinik-klinik kesehatan yang menggunakan herbal. Nah, mungkin bisa di sana. Kita bisa mapping. Jadi ini perlu langsung ada karena ya namanya bahan yang masih basah ya, kalau tidak langsung diolah itu susah. Sedangkan kalau kita mengharapkan industri IEBA yang ada sekarang di Indonesia masih sangat terbatas. Makanya di sini ada terjadi kendala dari segi supply, sustainability-nya. Karena petani tidak ada jaminan juga bahwa mereka kalau panen pasti berani diambil oleh pemerintah dengan harga yang layak. Ya, jadi itu menyangkut poin berikutnya, kebijakan yang berpihak pada petani tanaman obat dari segi jaminan harga jual untuk menjaga hasil panen yang berkesinambungan. Nah, ini kemudian bekerjasama dengan LIPI, tadi saya sudah bahas juga metode tanam terbaik dengan LIPI ya. Nah, next. Nah, di LIPI ini mungkin mungkin ada kucuran dana lebih besar ya dari segi mungkin research dan development. Ya, tadi saya katakan kalau sudah dapat data dari Kementerian Perdagangan tentang besaran impor yang dilakukan untuk bahan baku herbal, ya, terutama dari segi yang isolat ya, tipenya isolat berapa persen bahan aktif tertentu. Sebaiknya memang pemerintah juga melihat kalau nilai ekonomisnya tinggi, contoh tadi saya katakan bisa sampai puluhan juta, yang awalnya cuma ribuan. Kenapa nggak coba diteliti oleh LIPI? Bagaimana bisa kita matching, bahkan kita kalahkan harga impor dari luar. Karena kenapa? Harusnya Indonesia punya potensi lebih dari cukup. Sumbernya ada di kita. Faktanya Bapak dan Ibu sekalian yang membuat saya suka terperangah setelah puluhan tahun bergelut di bisnis ini. Banyak sekarang bahan baku isolat ini atau ekstrak berasal dari India. Yang notabene adalah negara tandus. Pas lagi saya tanya sama manufakturnya, lah Anda kan di sana tandus, lantas bahan bakunya dari mana? Oh, kita beli dari Indonesia. Ya. Dari Indonesia kita olah di sana. Kemudian kita impor kembali dengan harga yang sangat tinggi. Dari mana saya juga bisa tahu data tersebut sangat valid? Saya pernah ketemu karena kita di sini termasuk sangat aktif membeli alat-alat lab buatan Shimadzu di Jepang. Selalu tiap kali kalau saya beli alat lab sama beliau tuh, terakhir saya beli yang ICP, beliau sampai bilang, wah kalau sudah alat-alat lab mahal kita sudah nggak ada lawannya sama India. Terus saya bilang kok bisa? Mereka di situ sangat kuat R&D-nya. Satu perusahaan, bayangkan, satu perusahaan ini bisa sekali beli 60 unit HPLC. HPLC itu bisa harganya yang biasa-biasa sekitar hampir 1 M. Satu perusahaan bisa langsung beli 60. Dia bilang kalau dipanggil konvensional untuk ketemu sales-sales sedunia, paling jago jualan adalah sales India. Jadi mereka tahu daerahnya tandus, tidak bisa apa-apa. Bagaimana mereka lakukan? Mereka added value. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Added value dengan cara menemukan cara metode ekstraksi yang efektif.
cari markernya untuk suatu penyakit mana yang efektif, mana isolan yang oke untuk penyakit tersebut. Jadi mereka melakukan hal tersebut sehingga tadi terjadilah perkalian yang puluhan hingga ratusan bahkan hingga ribuan. Jadi walaupun dikirim ke sini masih tetap margin mereka sangat tebal. Ya. Nah, ini sebenarnya perlu dari sana. Jadi pendanaan dari segi pemerintah perlu mungkin diperkuat ya dari segi riset tanaman herbal ini. Plus juga kalau bisa gini, kalau misalnya ada misalnya tadi contoh kayak seperti Dr. Haris yang banyak menemukan ya yang antik-antik ya minyak essential oil atau apa yang punya manfaat kesehatan. Ya kenapa tidak mungkin pada saat itu bisa diajak kerjasama mungkin kalau punya fasilitas lengkap di LIPI mungkin beliau bisa teliti di sana ya mungkin sifatnya mungkin sistem profit sharing atau bagaimana ya sehingga dia penelitian murah karena kalau kita diharapkan semua ya peran dari swasta juga untuk harus invest fasilitas lab itu biayanya tidak sedikit. Itu biaya bisa miliaran sekali, besar sekali. Nanti saya akan bahas di peranan ke Kementerian Keuangan. Nah, kemudian juga sosialisasi hasil penelitian di bidang teknologi bahan alam. Ini kenapa ini perlu? Jadi LIPI setelah diberikan biaya untuk riset, hasil findingnya kalau perlu di-share. Kenapa perlu di-share? Jangan di-keep sendiri. Ya, di-share kepada pelaku IEBA. Atau untuk mungkin swasta-swasta yang mau melakukan. Kamu mau nggak? Potensi ini tinggi, multipliernya sekian harganya. Mau nggak kita sama-sama invest? Tujuannya apa? Karena kita punya daerah sangat besar untuk tanam. Kalau tidak ada yang industri IEBA cukup banyak untuk menyerap kebutuhan tersebut, petani tidak mau tanam. Karena nanti pada saat mereka sudah panen, nggak ada yang mau telan supply-nya. Jadi perlu juga di sana sosialisasi tujuannya mempercepat nih, terutama mungkin dari pihak swasta. Untuk mungkin tergiur atau tergerak untuk ikut serta di dalam industri IEBA. Ya, supaya kita punya hasil herbal Indonesia makin dikenal karena suplainya makin banyak. Ya. Kemudian bekerja sama dengan industri obat tradisional untuk mengetahui perkembangan terbaru mengenai kebutuhan akan ekstra herbal tertentu. Nah, yang saya maksud di sini adalah kalau bisa ngambil data secara rutin ya dari Kementerian Perdagangan atau Perindustrian, cari tahu industri suplemen kesehatan atau industri obat tradisional sekarang lagi butuh ekstra apa sih? Kenapa di Indonesia nggak bisa disediakan? Ada kendalanya di mana? Atau bisa juga ternyata tanaman tersebut memang di Indonesia sementara belum ada. Tapi kalau ternyata mempunyai potensi kesehatan, kenapa kita tidak mencari lahan di Indonesia yang mempunyai kondisi alam kurang lebih mirip dengan kondisi di negara asalnya? Kita coba tanam sendiri. Contoh paling simpel, ya di Eropa sekarang lagi hot semenjak kasus COVID, yaitu tanaman apa? Elderberry. Coba kita cari tahu di Indonesia, elderberry itu bisa ditanam di mana? Mereka di sana sudah punya hasil riset penelitian tentang elderberry, termasuk salah satunya mencegah replikasi virus. Kenapa tidak kita lakukan? Kita coba cari tahu di sini lahannya bisa tanam elderberry, cocoknya di mana? Ya, jadi jangan kita semata-mata hanya mengandalkan misalnya herbal asli kita, tapi juga kita cari tahu herbal di luar yang punya potensi ekonomi tinggi, demand-nya tinggi, harganya juga tinggi. Kenapa nggak kita coba cari tahu tanamnya cocoknya di Indonesia di mana? Nah, ini salah satu juga masukan. Jadi kita memperkaya asal dari Indonesia bukan hanya herbal yang sudah biasa kita kenal, tapi juga mungkin herbal yang ada di luar di negara-negara lain yang mungkin kondisi tanamnya bisa diakomodir oleh kondisi lahan yang ada di Indonesia. Karena kan kita punya kepulauan kan besar, ada di mana-mana. Dari dataran tinggi sampai dataran rendah ada. Nah, nanti mungkin itu salah satu yang bisa untuk di-consider. Untuk dari segi Kementerian BUMN, tadi yang saya katakan, nggak bisa kita harapkan cuma dari Kementerian Pertanian. Dia sudah koordinir, dia punya petani. Oke, sediakan bibit unggul, bekerja sama LIPI dan segala macam. Tadi yang paling penting kan harus ada yang menampung hasil ini dan diolah menjadi ekstrak. Jadi supaya ada continue supply. Jadi ada yang terima supply ini, ada juga nanti yang menyalurkan. Dalam hal ini saran saya lebih baik mungkin, nggak ada salahnya mungkin Kementerian BUMN mulai melirik bisnis ini. Karena kenapa? Potensi multipliernya daripada contoh kalau kita lihat data di berita, ya dari sekian Kementerian BUMN ada sekian yang merugi. Saya kadang-kadang melihat suka agak aneh kok bisa rugi ya. Nah, coba deh yang rugi-rugi itu di-cut aja.
lempar aja kepada swasta, jangan diolah lagi sama pemerintah. Kita ambil yang ini yang udah pasti untung. Industri ekstra herbal itu untung, cuma susahnya adalah apa? Untuk masuk ke dalam bisnisnya yang berat. Ya, jadi tadi Kementerian BUMN juga melibatkan LIPI ya tadi sebenarnya untuk membuat proyek itu, proyek IEBA, tapi dikelola oleh negara, yaitu menjadi badan usaha milik negara. Nah, kerjasama dengan LIPI ini untuk membuat metodenya bagaimana efisien. Baik. Rancang ya. Kemudian next tentang Kementerian Perindustrian. Ya mungkin kalau saya minta dari sana adalah mungkin dari segi perizinan ya. Perizinan mungkin dipermudah karena biasa kalau di kita kalau mendirikan industri itu paling berat mungkin AMDAL dan segala macam. Yang kadang-kadang bisa lama dan makan waktu. Ya. Kemudian juga tadi yang tentang masalah industri, pemetaan kebutuhan juga iya, dan pengaturan strategi pemenuhan ekstra herbal dalam negeri dengan berkoordinasi dengan LIPI. Jadi sebenarnya saling ini. Memang saya terpaksa ada beberapa pengulangan karena sebenarnya ini melibatkan multiple departemen. Nah, dari segi Kementerian Keuangan, kita minta kalau bisa dikasih tax holiday untuk IEBA. Industri-industri yang bersedia terjun ke dalam IEBA dikasih tax holiday. Apalagi kalau mereka proven bisa mengeluarkan isolat tertentu yang mungkin menjadi pionir di Indonesia. Nah, mungkin untuk isolat tersebut yang mereka temukan, karena biaya risetnya cukup tinggi, mungkin dikasih tax holiday selama mungkin 5 tahun atau 10 tahun. Sehingga pihak swasta pun mau berlomba-lomba melakukan penelitian tadi. Karena penelitian di awal cost-nya tinggi. Ya, itu saya pernah dengar ada teman mendirikan lab khusus untuk penelitian IEBA ini. Kalau mau komplit ya, Bapak dan Ibu mungkin agak kaget harganya. Untuk lab saja bisa ratusan miliar. Hanya lab saja. Belum lagi untuk dia punya tabung-tabung ekstraksi yang harganya ratusan hingga miliaran. Karena rata-rata tabung itu biasanya isinya 300 liter dan itu terbuat dari stainless semua. Ya, jadi sangat tinggi untuk apa? Untuk mau masuk ke industri ini tidak mudah, perlu modal besar. Ya, jadi itu mungkin perlu ada perhatian dari Kementerian Keuangan. Nah, kemudian di sini untuk dari segi Kemenkes mungkin ini agak cukup banyak nih permintaan saya. Kalau bisa gini, kan kita mau supaya tadi supply sudah disediakan, demand-nya harus terbentuk. Gimana? Paling basicnya. Kita buat acara TV. Ya, yang terutama tentang COVID ini pernah saya sounding dari tahun lalu sebenarnya. Bagaimana kalau bisa ada acara TV yang mengajarkan fungsi herbal tertentu yang bermanfaat buat imunitas misalnya, dimasukkan ke dalam menu makanan. Jadi contoh membuat makanan tertentu ditambahkan kepada herbal apa, tapi bagaimana caranya supaya rasanya enak. Nah, kita libatkan koki-koki yang terkenal di Indonesia masuk dalam acara TV. Mereka berlomba-lomba buat kayak gitu, makanan maupun minuman. Enak tapi menggunakan herbal Indonesia. Supaya di satu sisi rasanya enak, manfaat kesehatannya dapat. Demand-nya pun terbentuk otomatis. Ya. Ya. Kemudian juga ada edukasi online dan offline mengenai pemanfaatan herbal untuk kondisi kesehatan tertentu. Ya. Kemudian bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Nah ini penting sekali nih. Kemenkes ini sebenarnya harus ya mau nggak mau melibatkan Departemen Pendidikan Kebudayaan. Bagaimana kita sudah melatih ya anak-anak dari sejak dini itu mereka sudah tahu. Minimal kalau Anda demam atau mulai pilek, coba deh suruh misalnya minta tolong orang tuanya buat apa ramuannya supaya dia sembuh. Jadi mulai pengenalan secara dini dari dia punya pendidikan. Jadi biologi digabungkan sama edukasi herbal. Ya. Kemudian nggak kalah penting ini nanti saya akan bahas sedikit di belakang tentang masalah konsep rumah sakit menjadi rumah sehat. Nah ini penting sekali nih, karena ini saya dapat inspirasi sebenarnya. Nanti saya akan cerita sedikit di belakang tentang masalah saya ketemu sama Dokter Suhara di rumah herbal, di rumah COVID Tangsel. Nah sebenarnya rumah sakit ini perlu dirubah konsepnya jadi rumah herbal. Kenapa? Pada saat kita katakan rumah sakit dengan adanya kata sakit, pikiran kita sudah konotasinya negatif. Ya, orang punya image kalau datang ke rumah sakit pasti yang sakit. Tapi dia lupa satu hal. Sebenarnya kalau kita perhatikan secara umur kita saja, total berapa persen kita yang sakit, berapa persen yang kita tidak sakit. Jauh lebih besar kita kondisi tidak sakit. Kalau kita menggunakan konsep rumah sehat, artinya orang yang datang ke sana tidak perlu harus yang sakit, tapi adalah orang yang datang mau maintain kesehatannya. Dan itu juga kita tidak perlu khawatir tentang masalah contoh dokter protes. Wah, kalau dirubah jadi rumah sehat nanti saya pasien nggak ada dong. Jangan salah.
justru kita harus rubah cara image dari awal. Bahwa yang penting itu kuratif. Karena kita punya organ tubuh bukan seperti mesin. Kalau rusak bisa main ganti jadi baru. Nggak bisa. Baik. Pak Hendra ini menarik sekali loh Pak Hendra. Cuma ini waktunya ya Pak Hendra. Ya, Bapak udah lebih dari waktunya. Pak, ini masih ada satu lagi Pak Seno. Gimana Pak? Bisa langsung dirangkum aja Pak. Ya mungkin kalau saya sih rangkumin aja sih waktunya. Karena waktu mungkin terbatas ya. Jadi mungkin kalau sekarang dari slide ini mungkin bisa dilihat bagaimana tuh kita kira dia punya demand. Tapi pada dasarnya adalah saya penting penekanan tentang masalah rumah sehat, Bu. Jadi kalau bisa mungkin semua yang namanya rumah sakit kita rubah jadi rumah sehat. Karena sebelum masuk ke rumah sakit, orang sudah punya traumatik, sudah ada semacam di alam bawah sadarnya. Saya datang ke sana, kayaknya saya berhadapan sama semua orang yang sakit. Kayaknya kondisi saya nanti bukannya membaik, tapi menjadi tetap sakit. Baik. Kami sudah itu satu. Nah, yang kedua mungkin yang terakhir adalah saya mau sampaikan layaknya seperti Dr. Haris tadi yang menemukan banyak yang yang tadi essential oil digunakan untuk treatment COVID. Saya mungkin ini mau kasih sedikit masukan nih kepada kementerian juga, baik Kementerian Kemenkes maupun untuk dari segi Badan POM ya. Sekarang dengan teknologi herbal yang ada, tidak lagi zamannya bahwa untuk pengobatan herbal ataupun suplemen hanya untuk pendamping dari segi obat-obatan. Jadi artinya kita sudah buktikan sendiri selama masa COVID ini, ya Bapak dan Ibu, bahwa kita bisa treat orang pasien COVID dari kondisi ringan sampai gejala sangat berat. Ya, terakhir saya treat patient adalah dengan kondisi saturasi oksigen hanya 71. Dan yang bersangkutan selamat sudah segar bugar kembali. Padahal rata-rata kalau saya sudah punya pengalaman, saya perhatikan kalau sempat saturasi oksigen turun di bawah 70, itu biasa masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Nah, kita sudah buktikan pengobatannya pure hanya menggunakan herbal dan suplemen, tidak pakai obat-obatan sama sekali. Baik, Pak Hendra. Ya, jadi sebenarnya itu bisa sembuh. Jadi mungkin itu kurang lebih. Setuju Pak Hendra. Ya. Terima kasih banyak Pak Hendra. Terima kasih atas waktunya Pak Didi, Pak Putri. Terima kasih banyak. Pak Hendra mohon maaf ya, jadi saya potong ini luar biasa.